Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti dengan NIM 222050136, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas KPI 2251A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Interpersonal dengan dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Di video ini, saya akan menganalisis komunikasi interpersonal antara Pras Teguh dan Habib Djafar. Sebelum saya menganalisis komunikasi interpersonal antara keduanya, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai komunikasi interpersonal. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi interpersonal ialah komunikasi tatap muka yang terjadi antara dua orang yang mempunyai reaksi secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, dan memiliki sifat yang unik. Berikut cuplikannya. Tapi udah dikasih yang ada masih enggak juga baru gua. Betul, ini banyak. Komunikasi interpersonal memiliki sifat yang unik karena komunikasi interpersonal mempunyai 3 hubungan. Yang pertama, afeksi. Hubungan afeksi ialah hubungan saling memberi dan mendapatkan kasih sayang. Contoh dari hubungan afeksi pada video ini diantaranya ketika Pras Teguh menyambut Habib Djafar dengan ramah, dan pada menit ke-17 Pras Teguh menyuguhkan teh untuk Habib Djafar. Tahun PPK hari ini ada Habib Hussein Djafar Al-Hadar. Oh iya. Halo prasehat. Alhamdulillah. Ini pertama kali kita. Yang kedua, inklusif. Hubungan inklusif ialah ketika Habib Djafar menjadi bagian dari podcast tersebut, di mana mengingat arti dari inklusif ialah rasa ingin menjadi bagian dari suatu kelompok sosial tertentu. Yang terakhir, kontrol, ialah kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Seperti pada video ini, ada beberapa tanya jawab. Secara tidak langsung, hal tersebut akan mempengaruhi komunikator itu sendiri. Poligami itu satu doktrin yang lu harus punya ilmunya dengan baik. Maka jangan percaya ujaran-ujaran tentang poligami dari orang-orang yang ilmu agamanya tipis, apalagi tidak ada. Berarti dia berbicara atas nama nafsu doang. Nah, dengan adanya 3 hubungan tersebut, maka komunikasi interpersonal pun terjadi. Bentuk komunikasi interpersonal yang terjadi dalam video tersebut adalah IU, di mana dari awal percakapan, komunikator mengakui komunikannya lebih dari sekedar objek, tetapi sebagai manusia yang unik. Pada bagian ini, terdapat percakapan antara Pras Teguh dan Habib Djafar yang membentuk model komunikasi interaktif, karena Habib Djafar menjawab pesan dari komunikator, yaitu Pras Teguh, sehingga timbulnya feedback antara komunikator dan komunikan, di mana komunikasi itu dapat menimbulkan efek yang diinginkan. Dalam komunikasi interpersonal, terdapat 5 komponen komunikator yang baik. Yang pertama, memahami keterampilan komunikasi dengan baik. Di video ini, Pras Teguh sangat terampil dalam berkomunikasi, sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan baik sampai akhir video. Yang kedua, memahami situasi yang tepat bagi komunikan, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan di waktu yang tepat. Contohnya, pada menit ke-23, ketika Habib Djafar menceritakan kejahilannya di waktu kecil, di situ Pras Teguh bertanya, ternyata Habib Djafar juga mengalami hal yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Kita dikejar tuh sama tukang becaknya, kita biasanya lari ke rumah orang tuh. Jadi biar Bapak ada di masa itu ya, Bib ya? Iya, ada tuh di masa itu. Gue malah mikir nih Habib nih hidupnya bener-bener betul. Enggak. Masa kecil ada main bola juga Iya, nggak sih? gitu. Ada main sama teman-teman. Yang ketiga, mempunyai 2 perspektif. Pada video ini, di menit ke-12, Pras Teguh dan Habib Djafar bercerita mengenai sudut pandang mereka terhadap kopi. Kayak ngerasa, nggak tahu ya, orang tuh kan sekarang ngerasa, gimana sih kok gak ngopi gitu kan. Kayak trennya harus ngopi gitu. Harus Kalau ngopi. enggak, Gue gara-gara ngikutin itu asam lambung. iya, itu juga Parah sih gua. masalah. Kan, iya kan sekarang kayak apalagi cowok gitu Iya, kan. betul. Harusnya ngopi, apalagi sekarang kopi di mana-mana gitu. Betul. Dan lu gak ngopi gitu. Mm-mm. Lu kenapa gak ngopi gitu? Kurang asik. Insecure lu. Iya. Kenapa jadi insecure?
Yang keempat, mengatur dampak yang dihasilkan dari komunikasi. Pada video ini, Pras Teguh mampu mengatur dampak komunikasi dengan baik itu dampak positif maupun dampak negatif, sehingga komunikasi mampu berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, etika. Sama satu pertanyaan. Sorry nih. Benar nggak sih orang Arab tuh menikahnya harus dengan orang Arab? Kalau cewek iya. Kalau cewek iya. Iya, karena garis keturunannya kan berdasarkan garis keturunan cowok. Maka kalau cewek nikah dengan cowok non keturunan Arab, Ya. maka garis keturunannya kan hilang. Tapi itu bukan Arab ya. Ya. Secara khusus Arab yang keturunan Nabi, yang kemudian disebut Sayyid atau Habib. Karena sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga amanat dari Nabi Muhammad untuk menjaga garis keturunannya agar terus ada. Dalam video ini, Pras Teguh menunjukkan etikanya ketika hendak bertanya kepada Habib Ja'far, apakah orang Arab itu harus menikah dengan orang Arab? Sebelum bertanya, Pras Teguh memulainya dengan kata-kata maaf. Dalam jendela jauh hari, komunikasi yang dilakukan oleh Pras Teguh dan Habib Ja'far telah mencapai posisi aman. Pras Teguh memandang Habib Ja'far positif, begitu juga sebaliknya. Dengan itu, konsep diri pun terbentuk dan self-disclosure pun tercipta. Salah satu contoh bahwa Habib Ja'far terbuka pada Pras Teguh adalah ketika pada menit ke-30, ketika Habib Ja'far menceritakan bahwa dirinya pernah merasakan bullying di lingkungannya. Itu juga pertama kalinya gue merasakan bullying di sekolah. Oh iya, Bib. Iya, karena kan sempat ada di fase itu. Iya, karena dulu itu kan nggak ngetren soal Habib, pokoknya Arab aja. Iya. Nah itu banyak lah bullyingnya, kayak wah Arab nih pemakan kambing. Iya. Makanya rambutnya biasanya kayak bulu kambing. Pada video ini terdapat banyak sekali komunikasi nonverbal, di mana di dalamnya terdapat pemaknaan dalam semiotika. Menurut Roland Barthes, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, seperti bunyi, suara, lambang, dan gambar. Roland Barthes melihat simbol sebagai makna melalui 3 tahap, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Menurut sudut pandang saya mengenai denotasi Habib Ja'far yaitu keturunan Rasulullah, lelaki, cerdas, dan berwibawa. Selanjutnya, konotasinya yaitu Habib muda yang cerdas dan berwibawa. Dan yang terakhir, mitosnya yaitu seorang Habib muda sekaligus pendakwah.